Manchester United belum juga bisa mendatangkan Bryan Mbeumo dari Brentford. The Red Devils didesak segera sepakat dengan The Beast. Khusus untuk Mbeumo, MU pernah dikabarkan sepakat secara personal dengan winger asal Prancis itu. Tapi, mahar yang ditawarkan MU masih belum memuaskan Brentford. Kabar terbaru menyebutkan Man United sudah menyodorkan proposal 62 juta pound sterling. Tapi, angka itu masih belum memuaskan Brentford. Ex-pemain Man United, Rio Ferdinand, yang mendesak agar Setan Merah segera mencapai kesepakatan soal Mbeumo. Jordan Henderson baru saja meninggalkan Ajax. Ex-kapten Liverpool itu dikabarkan bakal kembali ke Liga Inggris. Menurut laporan David Ornstein dari Athletic, Henderson merapat ke Brentford. Tes medis dan pengurusan dokumen akan dilakukan pekan ini. Kembali ke Inggris disebut menjadi prioritas Jordan Henderson. Gayung bersambut, Brentford mencari gelandang baru usai ditinggal Christian Norgard, yang pindah ke Arsenal. Chelsea dan Arsenal kabarnya menyepakati transfer Noni Madueke. Apa alasan The Blues melepas sang winger? Madueke sebentar lagi pindah haluan tim London. Ia bakal meninggalkan Chelsea dan gabung sang rival musim panas ini. Kabarnya, Chelsea melepas Madueke senilai 52 juta pound ke Arsenal. Proses transfernya tinggal menyelesaikan dokumen dan tes medis, sebelum menekan kontrak yang kabarnya berdurasi 5 tahun. Madueke sedianya baru 2,5 musim di Chelsea. Ia didatangkan pada Januari tahun 2023 dari PSV Eindhoven, yang kabarnya senilai 28,5 juta pound. Duet superstar Real Madrid Kylian Mbappe dan Vinicius Junior lagi disorot tajam. Pelatih Madrid Xabi Alonso didukung membereskan masalah itu. Kylian Mbappe dan Vinicius minim membantu pertahanan El Real. Padahal, Xabi Alonso menginginkan pertahanan kolektif. Mantan pemain bintang Madrid, Gareth Bale, percaya Alonso akan membuat serangkaian perubahan. Alonso diyakini tidak akan segan untuk memarkir pemain-pemain yang tak menerapkan ide-idenya di atas lapangan, sekalipun Mbappe dan Vinicius Junior. Pemain Oxford United, Ole Romeni, mengalami cedera saat melawan Arema FC di Piala Presiden 2025. Striker timnas Indonesia itu berjanji segera pulih. Karena insiden itu, Romeni harus diganti. Louis Sibeli mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Romeni. Wasit hanya mengganjar Paulinho dengan kartu kuning, Romeni menyebutnya sebagai komedi. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai cedera yang dialami oleh Romeni. Tapi, pemain berusia 25 tahun itu berjanji segera kembali. Pemain Real Madrid, Rodrigo, dikaitkan dengan beberapa klub. Andai mau mendatangkan pemain Brasil itu, klub peminat harus menyiapkan banyak uang. Kontrak Rodrigo dengan Madrid masih berlaku sampai Juni tahun 2028. Oleh karena itu, Madrid jelas tak mau kehilangan pemain depannya dengan harga murah. Dalam kabar yang disiarkan oleh Mirror, Rodrigo diberi banderol 80 juta pound sterling, 92,7 juta euro, 1,75 triliun rupiah. Di Piala Dunia Antar Klub 2025, Gonzalo Garcia bersinar dengan 3 gol yang dikemas untuk Madrid. Posisi Rodrigo kian terpinggirkan di Madrid. Theo Hernandez menyampaikan salam perpisahan kepada AC Milan setelah resmi pindah ke Al Hilal. Di dalamnya, Hernandez turut mengkritik kebijakan Milan. Bek kiri internasional Prancis itu hijrah ke Arab Saudi, usai ditebus seharga 25 juta euro, 472,3 miliar rupiah. Theo Hernandez disepakat di kontrak Al Hilal selama 3 tahun ke depan, dengan bayaran sebesar 20 juta euro setahunnya, 378 miliar rupiah. Pemain berusia 27 tahun itu mengaku masih ingin berseragam AC Milan. Namun, Milan tak bersedia memenuhi permintaan gajinya sehingga Theo Hernandez akhirnya menerima tawaran bermain di Al Hilal. Juventus mendapatkan harapan baru dalam perburuan striker Napoli, Victor Osimhen. Situasi transfer sang pemain ke Galatasaray yang mandek membuka celah bagi Bianconeri. Menurut laporan Tutomer Chatoweb, Juventus terus memantau perkembangan terbaru. Mereka bisa saja kembali mengajukan tawaran resmi jika Galatasaray gagal memenuhi tuntutan Napoli. Napoli memang lebih memilih menjual Osimhen keluar Italia. Namun, jika tak ada pilihan lain, melepasnya ke Juventus bisa jadi opsi realistis. Bianconeri sangat membutuhkan striker baru. Ketertarikan pada Osimhen bukan hal baru bagi raksasa Turin tersebut. Walau Juventus mengintip peluang, keputusan tetap di tangan Osimhen. Hingga kini, ia belum menunjukkan minat bergabung dengan Juventus. Osimhen masih kukuh ingin kembali ke Galatasaray. Ia bahkan sempat menolak tawaran bernilai besar dari klub Arab Saudi, Al Hilal. Marcus Rashford dikabarkan hanya berkeinginan pindah ke Barcelona. Dia tidak tertarik dengan pilihan klub lain, selama kesempatan ke Camp Nou masih terbuka. Situasi ini membuat Manchester United berada dalam posisi yang sulit dan frustrasi.
Setan Merah sejatinya ingin menjual Rashford untuk mendapatkan dana segar guna belanja pemain baru. Namun minimnya kontrol atas keinginan sang pemain membuat posisi tawar mereka menjadi lemah. Bagi Barcelona, sikap Rashford ini justru menjadi keuntungan besar dalam negosiasi. Dengan komitmen kuat dari sang pemain dan dukungan dari Flick, transfer ini kini tinggal menunggu tercapainya kesepakatan formal. Di sisi lain, bagi Manchester United, daya tawar mereka dalam negosiasi ini sangat terbatas. Dalam skenario terburuk, Manchester United mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk melepas Marcus Rashford. Situasi ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut. Sebuah kabar transfer yang tidak biasa datang dari ibu kota Italia. Bek berpengalaman asal Argentina, Nicolas Tagliafico, dilaporkan secara proaktif menawarkan dirinya untuk bergabung dengan AS Roma. Tagliafico saat ini berstatus bebas transfer setelah kontraknya bersama klub Prancis, Olympique Lyon, tidak diperpanjang. Ia kini sedang mencari tantangan baru dalam kariernya dan melihat Roma sebagai destinasi yang menarik. Meskipun tersedia secara gratis, kepindahan ini tidak serta-merta akan berjalan mulus. Masalah gaji yang cukup tinggi dan adanya minat dari klub lain bisa menjadi penghalang utama bagi Giallorossi. Direktur olahraga AC Milan, Iglitare, dikabarkan sangat mengagumi sosok Victor Boniface. Penyerang internasional Nigeria itu disebut menjadi pilihan favorit untuk mengisi lini depan Rossoneri musim depan. Akan tetapi, upaya untuk mendatangkan Boniface ke San Siro diyakini tidak akan berjalan dengan mudah dan murah. Bayer Leverkusen sadar betul nilai jual pemain berusia 24 tahun itu dan siap mematok harga yang sangat tinggi. Posisi tawar Leverkusen semakin kuat karena kontrak sang pemain yang masih panjang hingga Juni tahun 2028. Selain itu, performa Boniface musim lalu juga sempat terganggu oleh cedera otot serius yang ia alami pada November tahun 2024. Oleh karena itu, manajemen Milan juga dilaporkan telah menyiapkan beberapa nama alternatif. Dua nama lain yang masuk dalam radar adalah penyerang Chelsea, Nicolas Jackson, dan Tolu Arokodare dari KRC Genk. Luis Diaz dilaporkan telah kembali menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk angkat kaki lebih cepat dari Liverpool khususnya pada musim panas 2025 ini. Luis Diaz disebut kembali memberi sinyal kuat soal potensi kepergiannya dari Liverpool dalam waktu dekat. Hal itu diungkap oleh jurnalis Sky Sports Jerman, Florian Plettenberg. Dalam laporan yang dirilis, Plettenberg menyatakan bahwa dia sudah memberitahu Liverpool soal kemungkinannya untuk pindah. Meskipun demikian, pihak The Reds masih mempertahankan sikap keras. Sejauh ini, klub asal Merseyside itu dilaporkan belum mau melepas pemain andalannya tersebut. Dalam laporan yang sama, Plettenberg menyebut Bayern Munchen menjadi salah satu klub yang paling aktif mengincar Diaz. Raksasa Bundesliga itu tengah memantau situasi sang pemain dengan serius. Menurut laporan jurnalis Spanyol, Eduardo Inda, Real Madrid sama sekali tidak berniat melepas Tchouaméni, meski United bersedia mengeluarkan dana besar. Kepergian Christian Eriksen yang meninggalkan Old Trafford musim ini membuat Setan Merah membutuhkan pengganti berkualitas, dan Tchouaméni dinilai cocok mengisi peran tersebut. Meski gagal mendatangkan Tchouaméni, Manchester United telah melakukan beberapa rekrutan penting. Inter Milan dilaporkan tengah serius memantau situasi Marco Asensio. Gelandang serang asal Spanyol itu kini menjadi target potensial setelah masa depannya di PSG menemui jalan buntu. Perburuan Inter Milan akan seorang gelandang serang kreatif untuk musim depan tampaknya mulai mengerucut pada satu nama. Sosok Marco Asensio kini muncul sebagai kandidat kuat untuk mengisi pos tersebut. Menurut laporan dari pakar transfer Italia, Alfredo Pedula, ketertarikan Inter ini sebenarnya bukanlah hal baru. Nama Asensio ternyata sudah pernah ditawarkan kepada kubu Nerazzurri pada bursa transfer Januari tahun 2025 lalu. Meskipun Inter sempat melirik target lain yang berharga lebih mahal, opsi untuk merekrut Asensio dinilai sangat menarik. Kualitas dan pengalamannya dianggap sesuai dengan profil pemain yang dibutuhkan tim saat ini. Pintu bagi Inter untuk mendapatkan tanda tangan Asensio terbuka semakin lebar karena status sang pemain. Gelandang berusia 29 tahun itu dipastikan tidak memiliki tempat dalam skema permainan Luis Enrique di PSG. Musim 2025-2026 bakal menjadi tantangan besar bagi Endrick. Penyerang muda asal Brasil itu tiba di Real Madrid dengan status bintang masa depan, bahkan dijuluki The Next Pele. Namun, jalan menuju tim utama Los Blancos ternyata tak semudah yang dibayangkan. Laporan dari Sport menyebutkan bahwa Real Madrid kini terbuka untuk meminjamkan Endrick. Klub ingin sang pemain mendapatkan menit bermain reguler, dan idealnya bergabung dengan klub yang tampil di Liga Champions. Meski begitu, Madrid sama sekali tidak tertarik melepas Endrick secara permanen. Sang striker dianggap sebagai pemain tak tersentuh alias tidak untuk dijual. AC Milan dikaitkan dengan Dusan Vlahovic.
Legenda Rossoneri Demetrio Albertini tak keberatan kalau klub benar-benar merekrutnya. Dengan kontrak hanya tersisa setahun, kans Vlahovic untuk meninggalkan Juventus kian besar. Mantan gelandang Milan Demetrio Albertini percaya pemain 25 tahun itu bisa bangkit di lingkungan yang tepat, apalagi kini tim ditangani ex-pelatih Juventus Massimiliano Allegri. Juventus belum melakukan kontak baru terkait potensi mereka datangkan Kapten Barcelona, Ronald Araujo, di bursa transfer musim panas ini. Diungkapkan jurnalis Matteo Moretto, sampai saat ini belum ada kontak lagi antara Juve dan Barca terkait Araujo, meskipun spekulasi mengenai masa depan bek asal Uruguay itu terus berkembang. Bek tengah berusia 26 tahun itu menjadi pusat rumor transfer saat Blaugrana berupaya seimbangkan neraca keuangan mereka musim panas ini. Sementara pelatih Hansi Flick sangat menghargai permainan Araujo dan memandangnya sebagai bagian penting dari timnya, Barca malah terbuka untuk menjualnya, karena kebutuhan mendesak klub untuk hasilkan dana dan mengurangi tagihan gaji dalam pembukuan mereka. Dengan banyaknya pilihan di lini pertahanan Barca, Araujo secara internal dipandang sebagai pemain yang berpotensi datangkan dana besar jika klub bisa melepasnya musim panas ini. Ferran Torres dikabarkan telah menolak tawaran Aston Villa pada bursa transfer musim panas tahun ini karena ia ingin bertahan di Barcelona. Aston Villa dilaporkan menaruh minat serius pada penyerang serba bisa Barcelona, Ferran Torres, dalam upaya memperkuat lini serang mereka di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan media Spanyol, Sport, The Villans siap menggelontorkan dana hingga 50 juta euro untuk mengamankan jasa pemain berusia 25 tahun asal Spanyol tersebut. Namun, ambisi klub Liga Primer yang sedang naik daun ini tampaknya akan menghadapi kendala besar, karena Torres secara tegas menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan dan meraih sukses di klub Katalan. Manchester City harus bergerak cepat jika mereka serius untuk mendatangkan Denzel Dumfries dari Inter Milan pada jendela transfer musim panas tahun ini. Manchester City dilaporkan tengah serius memburu bek kanan Inter Milan, Denzel Dumfries, dalam upaya memperkuat lini pertahanan mereka di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Football Insider, bek sayap berusia 29 tahun asal Belanda ini menjadi incaran utama The Citizens. Situasi transfer Dumfries menjadi sangat mendesak mengingat adanya klausul rilis senilai 21,5 juta pound dalam kontraknya yang akan berakhir pada tanggal 15 Juli mendatang, menyisakan waktu yang sangat terbatas bagi Manchester City untuk mengaktifkannya. Nottingham Forest mengajukan protes kepada Premier League terkait kepindahan Morgan Gibbs-White. Sebab pendekatan Tottenham Hotspur dianggap ilegal oleh Forest. Seperti diberitakan sebelumnya, Spurs sudah mencapai kesepakatan dengan Forest untuk transfer Gibbs-White senilai 60 juta pound atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Ini merupakan nilai klausul kontrak si pemain. Namun, kepindahan Gibbs-White bisa tertunda sementara waktu. Dikutip ESPN, Forest tidak senang dengan pendekatan Spurs yang dianggap ilegal karena tidak melalui jalur resmi ke klub. Alhasil, klub berjuluk The Tricky Trees itu akan mengajukan protes ke Premier League. Forest menilai Spurs harus mendapat hukuman dan meminta Premier League tidak merestui transfer tersebut. Sementara, Spurs mengklaim bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang ilegal dalam pendekatan dengan si pemain. Gibbs-White bahkan sudah merampungkan tes medis dan siap menekan kontrak. Namun, media-media Inggris menyebut kepindahan Gibbs-White akan tetap terjadi dan tinggal menunggu penyelesaian masalah di antara kedua klub. Crystal Palace akhirnya dicoret dari daftar peserta Liga Eropa 2025/2026. The Eagles pun turun kasta ke Europa Conference League. Keputusan ini diambil UEFA, Jumat tanggal 11 Juli tahun 2025, malam WIB, setelah melalui pertimbangan yang matang terkait dualisme kepemilikan saham yang melibatkan Palace dan klub Prancis Olympique Lyon. Kebetulan keduanya sama-sama dimiliki oleh pebisnis Amerika Serikat John Textor. Menurut aturan UEFA, jika ada dua klub yang punya pemilik sama maka tidak bisa berada di kompetisi yang sama, demi menghindari konflik. UEFA sejatinya memberikan waktu hingga tanggal 1 Maret tahun 2025 kepada Palace untuk membuktikan bahwa Textor tidak punya kendali di klub. Tapi, Palace dinilai gagal melakukan itu sehingga harus diturunkan ke Conference League. Xavi Hernandez masih tanpa kerjaan setelah dipecat Barcelona. Sang juru taktik masih menanti panggilan khususnya dari Liga Inggris, tapi belum ada yang melirik. Dilansir dari Tribuna, Xavi Hernandez masih belum kembali ke lapangan hijau. Sayangnya, Xavi sepi peminat. Xavi dikabarkan tertarik melatih tim-tim Liga Inggris. Namun sejauh ini, belum ada tawaran yang datang kepadanya. Everton dikabarkan tertarik untuk merekrut penyerang Jepang yang bermain untuk Real Sociedad, Takefusa Kubo, pada jendela transfer musim panas ini. Menurut Vicajes, Everton berencana untuk mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro demi mendapatkan penyerang berusia 24 tahun tersebut. Takefusa Kubo tampil cukup baik untuk Real Sociedad dan namanya telah dikaitkan dengan beberapa klub dalam beberapa musim terakhir.